selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Farida, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik Bu Farida. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bapak, saya juga baik. Terima kasih ya Bapak sudah mengundang saya. Kelihatannya ada hal penting ya yang mau Bapak sampaikan. Iya Bu, ada masalah penting yang perlu kita tangani. Saya mendapat laporan bahwa ada kasus perundungan atau bullying di kelas saya. Dan saya juga ini merasa terusik dengan laporan ini Bu, gitu loh. Saya kalau perundungan itu kayaknya saya ngerasa gimana gitu loh, nggak enak. Kok di kelas saya ada perundungan, makanya saya mencoba untuk bertemu dengan Ibu. Apakah Ibu juga sudah mengetahui tentang hal ini, Bu? Oh, ternyata yang saya dengar itu benar ya Pak ya. Memang saya selentingan pernah mendengar tentang kasus bullying di sekolah Bapak, di kelas Bapak. Bagaimana sih Pak ceritanya itu? Awalnya bagaimana Pak? Iya, Bu. Saya sudah mendengar beberapa keluhan dari siswa, dan saya juga melihat beberapa tanda-tanda. Gini, saya kok anak-anak zaman sekarang itu prihatin gitu loh, Bu, dengan yang terjadi di anak-anak sekarang gitu loh. Kok anak yang besar badannya yang itu kayaknya pada melakukan perundungan terhadap anak-anak yang badannya kecil, mungkin dengan cara merebut makanannya atau mengintimidasi, mengancam itu loh, Bu. Jadinya saya itu, aduh, kok nggak kasihan gitu bagi anak yang itu. Saya juga Mengenai masalah itu iya, Pak. Mhm. Bu, terima kasih, Bu. Gimana, Bu? Iya. Berarti, ada masalah di kelas ya, Pak, ya? Tolong Pak, bisa dijelaskan secara detail, Pak, masalahnya itu seperti apa Iya, selain baik, Bu, perundungan gini. itu? Baik, Bu. Ada seorang siswa yang sering menjadi korban ejekan, yang mungkin dikata-katain, "Hitamlah kamu," gitu. Kata ini sumber dari temennya, Bu, temennya yang teman dekatnya anak yang dibully ini gitu, dan diintimidasi, "Awas kamu kalau bilang-bilang, awas kalau kamu." Jadi dan beberapa temennya, dia sering diejek, karena memang anaknya yang ini kan agak hitam gitu loh, Bu. Jadinya dia diperlakukan, dibilang hitam lah, apalah ya gitu-gitu. Jadi sering dan pas dia beli makanan pun Bu, itu makannya tiba-tiba diambil gitu, diambil paksa. Jadinya karena anaknya dia itu kecil badannya, dia diem aja, barang banyak diambil, mungkin di kelas juga katanya kalau lagi nulis atau apa itu pensilnya disembunyiin, terus kadang-kadang bahkan kalau dia agak agak nggak terima gitu didorong. Jadi Oh, iya, jadi saya 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 itu prihatin dengan ini. Saya sudah mencoba berbicara Bu dengan beberapa siswa tersebut sih sebenarnya, pendekatan gitu dengan anak-anak. Sama kalau bisa maksud saya ya saya selesaikan dengan tanpa sampai ke pihak luar gitu loh Bu, sampai dengan oh, bisa. betul betul. Heeh. Tapi ya tampaknya belum efektif Bu untuk hal dengan cara saya itu gitu loh. Iya, benar benar, Pak. Ini termasuk masalah yang serius ya, Bapak, ya. Menurut Bapak, setelah bersama-sama dengan siswa berusaha menyelesaikan, tapi kok tidak ada, apa sih tidak ada titik temunya gitu, bagaimana langkah sebaiknya setelah dengan siswa tidak ada titik temu? Langkah kita setelahnya gimana sini Iya, seharusnya? sebaiknya ini Bu, kita melakukan pendekatan yang lebih sistematis Bu, pendekatan lebih dekat gitu, lebih intens dengan anak-anak. Mungkin Iya, kita harus pastikan bahwa terutama korban Bu, terutama untuk korban karena dia mungkin kalau mau menceritakan kan takut karena memang anak ini di diancam, diintimidasi oleh si pelaku gitu. Jadinya mungkin kita perlu yakinkan ke si korban bahwa nanti kalau cerita ke kami, ke pihak guru, kamu aman, kalian aman gitu. Itu penting untuk meyakinkan
rasa aman dan didukung si korban ini oleh kita gitu loh, Bu. Ya, betul Gitu. betul, Pak. Rasa aman pada anak itu penting, Pak. Lah, apakah Bapak juga sudah berbicara dengan orang tua korban, Pak, dalam hal ini? Apakah sudah dibicarakan? Belum, Bu. Gini, saya sebenarnya untuk melangkah ke situ ya nggak nggak serta-merta gitu loh, Bu. Kan saya guru, jadi perlu makanya saya mengajak Ibu untuk berdiskusi tentang hal ini. Saya belum sempat berbicara dengan mereka. Saya khawatir mereka akan khawatir atau marah nanti, "Lu sekolah gitu ya kok anak sampai dibiarkan kayak gitu." Nah, itu makanya saya butuh bimbingan dari Ibu tentang hal ini gitu, Bu. Oh iya, Pak, betul, Bapak. Memang berbicara dengan orang tua itu bisa menjadi suatu tantangan bagi kita. Tapi sebenarnya ini sangat penting ya, Pak, untuk melibatkan mereka agar kita bisa bekerja sama. Jadi kita, untuk menyelesaikan masalah ini sebaiknya orang tua dilibatkan. Menurut Bapak, bagaimana sebaiknya kita ini, Pak, dalam pelibatan orang tua ini? Iya iya, Bu, baik. Saya rencana sesegera mungkin, Bu, mungkin 2 atau 3 hari ke depan ini saya akan mencoba untuk berbicara dengan orang tua korban, Bu. Ini penting karena atau mungkin besok lah, Bu, besok kalau memang orang tuanya bisa, nanti bisa saya mencoba untuk berbicara dengan orang tuanya. Ya berharap Ibu mau mendampingi saya dalam pertemuan dengan orang tua siswa tersebut. Jadi saya mantap gitu loh, Pak, didukung oleh sekolah gitu. Jadi kita perlu bicara dengan orang tua siswa yang melakukan perundungan juga, Bu. Setelah nanti dari orang tua korban, kita pindah ke orang tua si pelaku perundungan ini. Jadi biar imbang gitu masalahnya, kita clear bahwa bullying itu memang sebenarnya tidak boleh mau anak-anak apa dimanapun tempatnya tidak diperbolehkan. Jadi mereka juga memahami bahwa kita ini bisa membantu mengatasi perilaku anak-anak mereka gitu loh, Bu, gitu tentang perundungan gitu. Oh, itu ide yang sangat bagus, Bapak. Setelah kita, nanti berkomunikasi dengan orang tua, menurut Bapak, apa dampaknya jika kita melakukan pendekatan dengan orang tua itu? Dampaknya apa, Pak? Ya, saya pikir dengan pendekatan yang saya bilang itu kan untuk menghubungi mereka hari ini atau besok dan mengatur pertemuan secepatnya. Selain itu juga perlu mengadakan sesi sosialisasi kepada semua siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya menghormati satu sama lain, Bu. Karena jadi setelah kita nanti ketemu sama orang tuanya, sama orang tua korban, orang tua pelaku, kita juga membuat sosialisasi kepada siswa, kepada stakeholder di sekolah bahwa bullying ini sangat bahaya gitu. Makanya kita perlu lakukan secepatnya dan sebaik-baiknya agar semua pihak paham tentang bullying ini, Bu. Oh, baik, Pak, terima kasih. Saya siap untuk bekerja sama dengan Bapak untuk mengatasi masalah ini, semua itu demi kebaikan kita semua ya, Pak, ya. Selain itu juga kita, langkah selanjutnya menurut Bapak setelah bertemu dengan orang tua, terus itu ya kita bagaimana ini Pak langkah kita? Iya, baik, Bu. Mengatasi masalah itu. Saya akan segera mulai langkah-langkah ini, Bu. Saya akan mengatur pertemuan dan menginformasikan kepada Anda lebih lanjut nanti bahwa bullying harus kita stop di sekolah ini. Kita perlu bekerja sama dengan semua pihak. Nah, mungkin kalau kalau bertemu dengan wali murid segera, Bu, saya segera akan melakukannya. Mungkin 2 hari besok atau 2 hari berikutnya, asal orang tuanya siap dan langkah-langkah selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan, mengatur pertemuan dan menginformasikannya kepada jenengan lebih lanjut tentang kasus ini, Bu. Oh, siap siap Pak, ya. Mari kita segera mulai langkah ini ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak sudah Halo, Bu. mengeluarkan unek-unek ini bagaimana perasaannya Pak? Bagaimana Iya, perasaan iya. Bapak? Alhamdulillah, saya lega, Bu, setelah bertemu dengan Ibu,
saya lega bahwa apa yang mengganjal selama ini, mulai Mbak ini saya udah plong gitu, bisa mengutarakannya dengan Ibu, bicara dengan Ibu tentang bullying ini, Bu. Lega langsung gitu loh, Bu. Iya iya, betul Pak. Setelah kita sudah punya solusi dari bullying, kita ada langkah-langkahnya, nanti kita lakukan bersama ya Pak ya? Iya ya Bu. Terus, ya mungkin harapannya ke depan, harapannya semoga Ada bullying di kelas kita ya Pak, tidak ada bullying di bullying SD lagi di kita, sekolah di kita wilayah lagi sekolah ya Pak. kita itu benar-benar tidak Betul terjadi lagi sekali. gitu loh, Bu. Seharusnya memang bullying itu tidak boleh terjadi di sekolah Pak. Mhm. Dimanapun, di rumah pun tidak boleh. Iya iya, Bu. Mhm. Ya setelah pertemuan ini harapan saya semua stakeholder bekerja sama untuk mengatasi bullying, Bu, untuk mengatasi bullying di sekolah. Tentunya saya berharap ke depannya anak-anak aman, tenang dalam belajar gitu, tidak terjadi bullying lagi, tidak ada bullying oleh siapapun lah, Bu, oleh siapapun. Enggak hanya dari siswa dengan siswa, mungkin dari guru dengan siswa, ataupun dari pihak lain, dari luar sekolah, ataupun di rumah juga kalau anak-anak udah terbiasa tidak dibully, itu kan terbiasa ke rumah juga gitu, harapannya saya nanti. Iya, itu harapan kita semua Pak, nah itu Pak. Iya iya, Bu. Semoga bullying itu tidak terjadi lagi di kehidupan karena pada hakikatnya semua manusia itu punya haknya masing-masing. Tidak ada bullying, Oke. semua manusia itu sempurna Terima pada kasih. dirinya sendiri. Oke, Stop. makasih Bu atas pertemuannya. Makasih atas Ya Pak, waktunya. lain kali kita Oke. bisa sharing lagi. Terima kasih sudah diundang. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.